Drop it. Oke friends, welcome to Servan Gaming. Pada video kali ini gue bakal membahas 4 alasan gue nggak gacha EULA ya. Atau lebih tepatnya, kenapa gue nggak gacha EULA. Padahal gue sekarang udah red on ya, gue udah red on. Terakhir kali gue dapat Diluc. Dan kenapa gue nggak gacha EULA ya. Dan di video ini gue bakal menjelaskan pendapat pribadi gue sendiri ya. Jika teman-teman ingin gacha EULA, bisa tonton video ini terlebih dahulu ya. Semoga bisa membantu. Oke friends, jadi yang pertama alasannya adalah kegunaan. Nah, yang pertama itu adalah kegunaan. Seperti yang kita tahu, EULA itu merupakan physical DPS ya, atau physical DPS yang menggunakan lebih fokusnya ke physical ya, bukan elemental. Jadi dia lebih berfokus ke superconduct reaksi atau reaksi superconduct yang membutuhkan elektro sebagai supportnya ya. Dia elemennya Cairo, Syro, terserah pokoknya S ya. Kalau salah tolong komen di bawah. Yang pertama adalah kegunaannya. Seperti yang kita tahu, EULA itu merupakan karakter physical DPS, atau lebih tepatnya dia potensi maksimalnya adalah di physical damage dealer ya. Jadi yang pertama kegunaannya itu gua rasa kalau kita membutuhkan physical DPS ya, kita sudah punya Razor. Razor itu menurut gua lebih worth it daripada EULA. Gue nggak bilang EULA jelek ya, gue nggak bilang EULA jelek. Tapi ibaratkan bintang 5 ya, kita tahu apalagi F2P betapa susahnya bintang 5 tersebut ya. Namun jika dibandingkan ya, kalau physical DPS ya, menurut gue pribadi kita lebih mudah build Razor ya. Dan juga bagi teman-teman yang sudah gacha EULA ya, bingung buildnya seperti apa, pindahkan saja build si Razor itu ke EULA ya. EULA jika teman-teman malas farming artefak ya, jika malas farming artefak. Jadi menurut gua kalau teman-teman ingin kegunaannya, secara kegunaan ingin physical DPS, menurut gua nggak worth it gacha EULA ya. Dan kita tahu betapa susahnya mendapatkan karakter bintang 5. Lalu buat Spiral Abyss ya, untuk Spiral Abyss saat ini kita lebih kesusahan dengan lawannya Abyss Lector dan juga Abyss Herald. Jadi Abyss Herald itu kalau nggak salah dia menggunakan perisai air ya. Jika darahnya sudah habis, dia akan menggunakan perisai air. Dan perisai air itu hanya bisa kita kurangi terus dengan menggunakan reaksi elemental ya. Sedangkan kalau EULA ini adalah physical DPS. Dan menurut gua juga Abyss Lector juga sama ya. Dia punya pelindung listrik dan kita harus menggunakan reaksi elemental untuk mengurangi reaksi atau perisai dari Abyss Lector tersebut ya. Jika teman-teman ingin pakai di Spiral Abyss, menurut gua itu nggak worth it juga ya. Itu nggak worth it juga buat gacha EULA. Ada boss weekly baru itu ya, yang monster batu itu juga punya resisten terhadap physical yang tinggi. Namun jika teman-teman ingin gacha karena kesulitan lawan boss, menurut gue itu juga nggak worth it gacha EULA ya, karena EULA itu physical DPS. Bukannya physical DPS itu nggak bagus ya, menurut gue itu sangat bagus ya. Tapi jika ada yang lebih worth it seperti Razor ya, itu B4 mudah build dan juga gampang didapatkan, dan juga bisa gampang konstelasinya ya. Tidak sesusah bintang karakter 5 atau karakter bintang 5 ya, sorry. Oke friends, menurut gue itu pribadi ya, pribadi menurut gue kegunaannya. Jika teman-teman kegunaannya secara Spiral Abyss atau lawan boss atau lawan karakter yang lain ya, lawan NPC lain, lawan musuh lain, menurut gue sih nggak worth gacha EULA ya. Menurut gue nggak worth. Emang jika butuh ya, contohnya kita butuh karakter yang kegunaannya itu lebih penting seperti Zhongli ya. Itu Zhongli sangat penting. Perisainya itu sangat berguna di Spiral Abyss. Lawan boss itu sangat berfungsi ya. Dan juga banyak karakter-karakter lain yang memiliki kelebihan yang tidak dimiliki karakter lain ya. Contohnya EULA itu menurut gua kelebihannya mungkin physical DPS-nya tinggi ya. Oke friends, itu merupakan yang pertama ya. Yang kedua adalah desain karakter. Desain karakter itu menurut gua, jika teman-teman suka dengan gaya rambut EULA atau karakternya atau voice aktornya, itu juga penting gacha ya. Jika teman-teman suka silahkan gacha. Jadi gue nggak gacha EULA itu karena faktor-faktor tadi ya, voice actor, desain karakter, Claymore juga gue udah ada. Claymore itu Razor udah ada ya, Razor udah ada. Jadi gue nggak build atau nggak gacha EULA karena itu, alasannya itu. Desain karakternya gue kurang suka. Yang ketiga adalah build. Yang build ini ya gue rasa nggak terlalu sulit build EULA, ya. Kita hanya menggunakan 2 set Bloodstained dan 2 set Gladiator. Dan juga senjatanya, jika teman-teman nggak punya senjata event sekarang ya, yang senjata buat EULA itu physical DPS, teman-teman bisa gunakan Snow Tombed Star Silver. Itu sangat rekomendasi ya, sangat rekomendasi itu senjatanya. Itu senjatanya Snow Tombed Star Silver itu mudah didapatkan. Gue bakal letakkan linknya di deskripsi ya.
Jadi teman-teman bisa mendapatkan Snowtombat Star Silver ini bagi yang belum mendapatkannya. Jangan pakai prototype archaic, gue nggak merekomendasikannya. Namun jika teman-teman punya WGS atau Wolf Gravestone itu bisa dipakai ya. Karena base attack Wolf Gravestone itu lebih tinggi daripada Snowtombat Star Silver. Lalu yang keempat adalah worth it nggak buat digacha. Kalau gue secara keseluruhan dari ketiga faktor tadi ya, yang pertama kegunaannya, dari kedua desainnya, yang ketiga build-nya, itu menurut gue ya nggak worth it ya. Secara garis besar gue nggak worth it karena dia masih banyak karakter yang lebih worth it menurut gue ya. Seperti Kazuha itu lumayan bagus ya. Gue suka tipe sword. Jujur aja gue suka tipe sword karena Keking udah nggak gue pakai lagi. Gue punya Black Sword ya, senjata BP. Gue bakal gacha Kazuha rencananya ya. Kalau nggak rilis Ayaka di 1.6, gue bakal gacha Kazuha. Kabarnya Kazuha bakal rilis di update 1.6 ya. Dan juga Klee bakal rerun. Jadi begitu teman yang mau pyro elemen pyro katalis seperti Klee bisa gacha di 1.6 kabarnya. Masih banyak Ayaka juga ya, Baal masih ada ya. Masih banyak karakter yang lebih worth it daripada Eula. Eula ini desain mukanya mirip seperti Jin. Ultimate burstnya seperti Diluc itu mirip sekali ya. Tapi gue nggak mempersalahkan itu ya, nggak ada salahnya sih. Menurut gue sih kita harus menggacha, apalagi F2P ya. F2P itu harus tahu diri ya, itu harus tahu diri sekali. Kita harus gacha karakter yang benar-benar kita inginkan. Seperti ada faktor-faktor tadi ya. Kecuali kegunaannya. Buat kegunaan itu contoh Spiral Abyss atau Lone Boss Monster, gua rasa seluruh karakter kalau dibuild dengan benar kita nggak harus pakai karakter khusus ya. Ya gue tahu karakter bintang 5 pasti ada masing-masing keahliannya ya. Tapi kalau Eula ini menurut gua keahliannya dimiliki Eula ini sudah dimiliki oleh karakter lain. Jadi menurut gua sih nggak terlalu spesial Eula ini ya. Atau jika teman-teman kena itu ya, mungkin teman-teman terkena itu ya, rajukan Mihoyo atau gimana, dengan trailer bersin itu teman-teman jadi suka Eula, itu bisa jadi faktor penting buat gacha Eula. Karena gua nggak karakter bersin itu nggak terlalu itu buat gua nggak terlalu wah ya. Jadi gua nggak terlalu terbawa hype-nya Eula ini. Jadi gua nggak gacha Eula itu ya. Oke friends, itu dia pendapat pribadi gue. Jika teman-teman punya pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Lalu jangan lupa blessingnya ya. Tanggal 25 Mei 2021 gue bakal umumkan pemenangnya 2 orang yang beruntung ya. Oke friends, terima kasih sudah nonton. See you next in video. Bye bye.